Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Santri sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di fawaid hadis kedua. Ya. Tentang tingkatan-tingkatan dosa besar. Ya, yang kedua kemarin sudah kita jelaskan, hendaknya kita jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik, karena ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bertaubat darinya dan kita mati dalam keadaan masih berbuat syirik. Pelakunya kekal di neraka. Ya, tidak akan keluar darinya. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang ketiga, rizki makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi larangan membunuh anak, ya. Ini sangat besar sekali dosanya. Ya. Karena apa? Anak itu rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menunjukkan bahwa setiap muslim wajib untuk mempunyai pekerjaan, mencari rezeki, karena ini merupakan bentuk sebab, ya, yang disyariatkan dalam Islam. Ya, dan dia hendaknya banyak berdoa kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berpangku tangan duduk di rumahnya saja, dia tidak mau bekerja. Ya. Yang kelima, menunjukkan bahwasannya membunuh adalah kejahatan yang sangat jelek, dosa yang sangat besar, pelakunya terancam masuk neraka dalam waktu yang lama. Ya. Lebih jelek lagi dan lebih besar lagi dosanya apabila yang dibunuh adalah anaknya karena takut miskin. Ya. Kemudian yang keenam, menunjukkan bahwa zina adalah dosa besar dan kejahatan yang sangat jelek yang bisa merusak, ya, hubungan, ya, dan menimbulkan kekacauan, ya, di antara manusia dan bisa merusak nasab serta keturunan. Baik. Untuk tugas, ya, nanti silahkan dikerjakan. Tugas 1 dan 2, 3, 4, 5 serta evaluasi. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ya. Untuk evaluasi yang nomor 4, ya, bisa dilihat dengan merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya, ya, tentang biografi kedua sahabat ini. Tapi kita masuk di hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup sesudahku. Dan salah seorang di antara mereka sangat ingin untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Baik. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan, ya, orang-orang yang datang setelah para sahabat, ini generasi setelah para sahabat, termasuk kita. Ya. Kita ini nggak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Karena kita cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus didahulukan dibanding kecintaan kita kepada siapapun. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai aku menjadi yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. La yu'minu ahadukum
hatta yakun ahabbu ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Satu, kecintaan yang wajib, ya, di mana tidaklah terwujud keimanan kecuali dengannya. Kemudian yang kedua, cintaan yang mustahab, yang menambah kesempurnaan keimanan seorang mukmin, yaitu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kita cinta dibandingkan kecintaan kepada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Ya. Ketika seorang itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus nampak pengaruh pada diri orang yang mengakunya. Ya. Ya. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Sebagaimana sebagian manusia melakukan, ya, ataupun membentuk satu kelompok-kelompok pecinta Rasulullah SAW, tetapi dari sisi, ya, keyakinan dan amaliyahnya itu kadang sebagiannya mereka menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus, ya, diperhatikan, bukan hanya sekedar pengakuan saja, ya. Dan hal yang paling menunjukkan seorang itu betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia betul-betul beriman, mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan segala larangan, ya. Dan ini harus dilakukan oleh setiap muslim supaya pengakuan cintanya itu, ya, betul cinta yang, ya, sejati, bukan hanya cinta gombal saja. Taib. Jadi demikian, ya, para santri sekalian, ya. Kaitannya dengan hal ini, ya, sangat penting untuk kita perhatikan, apalagi anak-anak muda di masa kini, ya. Orang yang katanya cinta kepada Nabi SAW, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak seorang muslim, ya. Misalnya dari sisi pakaian, ya, dia tidak mencontoh Nabi SAW, ya. Dari sisi, ya, potongan rambutnya misalnya, ya, dia menyelisihi, ya, perintah ataupun larangan Nabi SAW. Tidak boleh koza, ya. Atau dia lebih mencintai yang lainnya ketika waktu sholat, ya, ketika ada siaran tertentu dari televisi atau yang lainnya, dia lebih mengedepankan, ya, siaran itu daripada dia mengerjakan sholat, ya, di masjid, ya. Ketika ada perintah Nabi SAW untuk menutup auratnya, ya, tidak boleh memakai celana ataupun pakaian yang membuka aurat. Nah, ini harus kita, ya, tinggalkan, jangan malah dikerjakan, ya. Kadang ada orang-orang yang menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menantang perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika dijelaskan ini tidak boleh, ya, ini harus ditinggalkan, ini yang seharusnya dikerjakan, dia menentang. Ini tidaklah dianggap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia bukanlah seorang yang menjadi, ya, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah dengan kita memperhatikan perintah beliau, memperhatikan bimbingan dan arahan beliau, ya, dalam setiap lini kehidupan kita, ya. Jangan sampai hanya separuh-separuh saja. Taib. Perhatikan ini dan ingat, ya, hal ini sangat penting untuk kita, ya, pahami dan kita amalkan supaya kita, ya, waliyadzubillah, tidak menjadi orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang antara, ya, ucapannya dengan perbuatannya tidak sama,
Ya, tidak sama dalam artian dia menyelisih